Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Anda sekalian? Semoga kita semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti mana yang telah kita ketahui, bahwasanya pembelajaran kita untuk saat ini akan dialihkan ke pembelajaran berbasis jaringan atau yang disebut juga dengan e-learning. Untuk itu, kami menyediakan suatu video pembelajaran untuk menuntun dan membantu Anda sekalian dalam belajar praktikum di rumahnya masing-masing. Baik, sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita, bahasanya minggu ini kita akan belajar job set ke-7, itu static routing. Tetapi sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita akan membahas apa itu routing. Baik, apa itu routing? Routing merupakan satu metode atau proses untuk meneruskan paket dari suatu jaringan ke jaringan lain yang berbeda segmen. Jadi, suatu paket dari segmen A dikirim ke segmen B, yang mana segmen A dan segmen B itu berbeda. Secara dasarnya atau secara defaultnya, paket ini tidak akan bisa terhubung atau tidak bisa tersampaikan karena antara host A dengan host B itu berbeda network IP. Tetapi dengan adanya teknik routing, maka itu bisa terlaksanakan. Yang dinamakan dia routing karena dia akan merutekan paket data yang ada pada host A ke host B. Routing kata kerjanya, root kata dasarnya, dan router kata bendanya. Jadi, routing ini dapat dilaksanakan oleh perangkat jaringan yang bernama router. Routing terdapat pada layer OSI ketiga, yaitu layer OSI network. Oke, lanjut. Sebagaimana kita ketahui tadi, bahwasanya routing itu dapat dilaksanakan oleh perangkat yang bernama router. Inilah dia bentuk routernya. Ini adalah router yang biasa kita gunakan di laboratorium, di mana router ini adalah router Mikrotik RB951, di mana memiliki 5 port. Port pertama disebut dengan Ether 1, port kedua disebut dengan Ether 2, port ketiga disebut dengan Ether 3, port 4 disebut dengan Ether 4, dan port kelima disebut dengan Ether 5. Ditambah dengan Ether wireless yang berada di dalam box dari router ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada manfaat routing, Anda bisa baca sendiri. Dan selanjutnya ini ada tipe routing. Tipe routing itu ada dua. Yang pertama dynamic route, yang kedua static route. Di mana dynamic route itu peruteannya itu dilakukan oleh routernya sendiri. Jadi secara otomatis dia akan berjalan. Sedangkan static route, perutean kita buat manual oleh administrator jaringan. Jadi ketika host A ingin ke host B, kita bisa merutekannya melalui jalur mana aja data ini akan dilewatkan. Dan di static route ini dibagi oleh dua metode. Yang pertama default gateway, yang kedua static route-nya langsung. Yang kita bahas pada praktikum ini adalah tentang static route. Dan untuk parameter dasar routing, Anda bisa baca sendiri, yaitu ada flag, destination address, gateway, distance, ref source. Silakan baca fungsi masing-masing. Dan saat ini kita akan masuk ke praktikumnya. Yang pertama, kita lihat topologi praktikum ke-1, di mana di sini terdapat satu router, 2 PC. Ini merupakan topologi jaringan yang bisa kita hubungkan satu sama lain dengan metode static route tipe static gateway. Secara default, PCA memiliki IP 192.168.2, PCB 192.168.2.2 tidak akan bisa saling terhubung, tidak akan bisa saling mengirimkan data. Kenapa? Karena PCA memiliki net ID titik 1, sedangkan PCB memiliki network ID titik 2. Dan tentunya berbeda. Nah, untuk itu, ketika PCA atau PCB saling mengirimkan data, maka dia tidak akan bisa terhubung. Untuk paket tersebut dapat terhubung atau terkirim dari PCA ke PCB, maka kita perlu ada perangkat tambahan yang disebut dengan router dengan metode routingnya. Di mana pada router ini kita buatkan IP pada Ether 1 sesuai dengan IP pada hostnya, yaitu 192.168.1.1. Bedakan ya, jangan sama. Kalau sama nanti dia config. Pada PCA, kita entrykan IP sesuai pada topologi dengan netmask sesuai pada topologi ditambah gateway. Ingat nih ya, ditambah gateway. 192.168.1.1. Kenapa 1.1? Karena
PCA dihubungkan dengan kabel ke router melalui port Ether 1, mana Ether 1 IP-nya adalah 192.168.1.1. Selanjutnya, PCB, begitu juga. Kita memberikan IP address-nya, netmask-nya, topologi, dan gateway-nya kita sesuaikan dengan Ether yang kita hubungkan ke router, itu Ether 2, mana IP-nya 2.1 ini dia. Dan pada routernya kita entrikan IP sesuai dengan Ethernya masing-masing. Ether 1 1.1, Ether 2 2.1. Maka ketika IP ini telah dientrikan dengan baik dan dengan benar, maka antar PC akan bisa saling terhubung dengan metode static root gate. Oke, sebelum kita simulasikan, kita lanjut dulu ke static root tipe kedua, yaitu static root tipe default-nya ya, dimana topologi seperti ini. Pada static root tipe kedua ini, dia memiliki dua router dan memiliki beberapa host, dimana IP-nya ada pada gambar berikut ini ya. Kita simulasikan PC A ingin mengirimkan data ke PC B1 ya, A1 ke B1. Baik, tadi PC A1 ingin mengirimkan data ke PC B1. Oleh karena itu, maka pada PC A akan mengirimkan data ke router B, dan pada router B harus memberikan destination address. Ya, tahu kan apa destination address? Address tujuan, alamat tujuan, yaitu ke PC B, yaitu 3.0. Ini dia. 3.0. Dengan gateway. Nah, ini router 1 ini harus memiliki gateway. Gateway itu seperti gerbangnya, jalannya. Jadi melalui mana dia bisa terhubung ke PC B1. Maka dia harus melalui router 2. Router 2 Ether yang mana? Ether 1. Nah, ini dia Ether 1. Maka gateway dari router 1 yaitu Ether 1 pada router 2. Maka IP gateway-nya yaitu seperti ini. Satu 2.2. Jadi router A atau router 1 ingin terhubung atau ingin mengirimkan data ke host 3.0, tentunya yang ini pada host 3.2 pada B1, 3.0 kita ambil networknya ya, biar semuanya dapat. Dengan gateway 2.2. Ya, 2.2 itu yang ini. Ethernya 1. Ether 1 pada router 2. Selanjutnya, PCB akan memberikan informasi bahwasanya data dari PC A1 telah sampai. Maka PCB 1 akan memberikan informasi ke PC A melalui router 2, kemudian router 1 baru ke PC A. Untuk itu, pada router A harus mendefinisikan network tujuannya, yaitu network pada PC A1, yaitu 1.0. Maka network destination address-nya yaitu 1.0. 1.0. Ya, IP gateway dari router 2 untuk sampai ke PC A1 yaitu router 1 dengan Ether 2. Jadi, gateway dari router 2 yaitu 192.168.2.1. Jadi, sudah paham ya? Ketika PC A1 ingin terhubung ke PC B2, maka PC A1 harus melalui router 1. Di mana router 1 ini bisa terhubung ke PC B1 harus melalui router 2. Untuk itu, router 1 harus mendefinisikan kemana dia mau, yaitu ke 3.0 networknya. Maka di sini destination address-nya 3.0 dengan gateway 2.2. Kenapa 2.2? Karena 2.2 merupakan IP Ether 1, di mana Ether 1 pada router 2 lah yang terhubung ke router 1. Maka IP Ether 1 inilah gateway dari router 1. Maka 2.2. Begitu juga nanti ketika B1 ke A1, dia melalui router 2, dan router 2 ingin terhubung ke segmen IP 1.0, sini punya PC A1, melalui 2.1, yaitu Ether 2 miliknya router 1. Oke, paham ya? Untuk itu kita selanjutnya melaksanakan simulasinya pada aplikasi virtual, yaitu VirtualBox. Baik, untuk simulasi kita memerlukan beberapa tool, yaitu VirtualBox-nya, OS Mikrotik,
OS Windows 7 dan Winbox. Pertama, kita install dulu OS VirtualBox-nya. Nanti menggunakan sirkulasi next saja ya. Next, 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 install. Klik install. Install. Start. Baik, instalasi telah selesai. Klik finish dan jalankan. Oke, selanjutnya kita menambahkan extensionnya yang ini, yang hijau. Kita klik saja, maka klik reinstall di Winbox, di VirtualBox-nya. I agree. Oke, sukses. Baik, untuk membuat mesin virtualnya, kita klik new, next, buat namanya router 1, operation order, version order juga, next, 64 MB nya cukup, new hard disk, next, FDI, dynamic allocation, 2 GB cukup, dan next. Create. Oke, router yang sudah ada. Selanjutnya kita masukkan OS mikrotiknya ke mesin virtual ini dengan cara klik setting, storage. Di sini ada DVD-ROM. Maka kita klik yang MPT ini, selanjutnya kita klik yang kanan di gambar DVD, baru kita choose atau pilih lokasi tempat OS tadi. Kita diklik mikrotik OS, mikrotik 5.2 ya. Double klik, oke. Kita start. Kita mulai instalasi. Pointer ini diklikkan ke dalam layar hitam ini supaya masuk nanti sintangnya. Klik capture, maka keyboard kita sudah masuk ke mesin virtualnya. Ketik huruf A, maka semua akan terchecklist. Ketik I untuk menginstal, ketik Y untuk melanjutkan instalasi, begitu Y sekali lagi. Sudah selesai instalasi. Tunggu sampai selesai. Oke, jika instalasi sudah selesai, kita bisa klik enter untuk reboot. Sebelum reboot, kita keluarkan DVD yang ada pada mesin virtual ini dengan cara klik kontrol kanan atau right control sehingga pointernya keluar. Klik device, di CD atau DVD device, hilangkan checklist pada mikrotik 5.2 ini. Kita masuk lagi ke mesin virtual dengan klik layar hitam ini, capture, lalu klik enter untuk mereboot. Ketika setelah reboot, maka akan ditanyanya apakah kita akan mencek disknya. Kita buat aja no, dan dia akan masuk ke pack login. Oke, instalasi mikrotik mesinnya sudah selesai. Selanjutnya kita menginstal mesin host, PC hostnya yang biasa kita gunakan Windows 7. Baik, kita klik new lagi, next lagi, kita buat PC A Win 7 ya, PC A1 Win 7. Oke, pas, next, 512 minimal, next saja, next, oke. Sebelum kita start instalasi Windows 7-nya, kita setting dulu adapter pada router 1. Jadi sebelum setting ini, kita shutdown dulu router 1-nya dengan klik mesin virtualnya, klik close, dan kita klik send the signal shutdown ya, signal shutdown. Oke. Maka dia shutdown, kita buat dulu adapternya. Klik setting,
network, adapter 1, kita lihat adapter 1 ini, ether 1 ya, ether 1. Kita gunakan internal network, kita buat R1 ether 1 saja. Pakai adapter 2 kita buat internal network R1 ether 2. R1 ether 1, R1 ether 2. Dan untuk konfigurasi routernya ini kita perlu satu lagi adapter yang dinamakan, enable dulu ya. Dinamakan dengan host only adapter ya. Ada 3 di router ini. Nah, ini dia. Router ini dia networknya. R1 ether 1, R1 ether 2. Dan adapter 3 host only adapter network. Oke. Kita pindah ke Windows 7-nya. Kita setting. Storage-nya kita masukkan dulu DVD-nya. Windows 7 tadi. Lokasi sesuai pada penyimpanan PC masing-masing. Ini dia. Terus network-nya kita buat internal network mengikuti router ini, yaitu R1 ether 1 untuk PC 1. Ya, ini PC 1 ya. Oke, pas. Nah, ini PC 1. PC A1 dihubungkan dengan adapter satunya ke R1 ether 1 router. Berarti ini dia. R1 ether 1. Oke. Lalu kita start. Nah, instalasi mulai. Insyaallah Windows 7 ini sampai selesai. Baik, instalasi mesin Windows VirtualBox untuk PC 1A-nya A1 yang sudah selesai. Dengan tipe Windows 7 starter, biar ringan aja, karena ini fungsinya untuk tes ping saja. Memori RAM 512, Intel Core i5. Dan device CD-nya dihilangkan ya. Ini masih checklist, hilangkan nanti supaya restart tidak mengulang install lagi. Oke. Ketika ini sudah selesai, kita shutdown dulu PC A1 ini. Dan kita buat untuk PC host B ya. Karena dia sama-sama Windows 7. Windows 7 yang PCI ini kita cloning aja. Kita gandakan aja. Dengan cara kita tunggu dulu ya. Ini masih running. Kita tunggu dia dulu selesai shutdown. Ini dia. Shutdownnya. Ini nampak juga di sini. Windows 7 sudah selesai. Maka selanjutnya untuk membuat 2 buah kita clone dengan cara klik mesin virtualnya, klik kanan, clone, kita rubah namanya, clone-nya jadi PC D1 Windows 7, maksudnya inisialisasikan lagi MAC address-nya supaya MAC address-nya berubah pada PC B1, next, full clone, next. Kita tunggu cloningnya selesai. Oke, proses cloningnya selesai. Selanjutnya kita jalankan semua mesin virtual kita. Hostnya A1, W1 dan routernya. Ya. Oh, tapi tunggu dulu. Untuk B1 kita harus arahkan dia ke R1 ether 2. Ya. Nanti biar nggak sama dengan PC A1. Berarti yang si B1 ini kita shutdown aja, power off mesin aja, setting network kita rubah menjadi ether 2 ya, dengan klik panah bawah. Oke, kita start. Router sudah jalan, kita gunakan multi banyak layar saja. Sini Windows 7 nya. Ini ya. Routernya ini udah jalan. Silakan saja. Selanjutnya Windows P2 kita normally starter aja. Oke. Pertama kita jalankan dulu VirtualBox-nya.
virtual Winbox-nya ya. Jadi memori kita sudah terpakai untuk VC 1 itu 500, VC 2 500, dan routernya 64, jadi sekitar segiga lebih lah ya. Jadi kita konfigurasi lagi routernya dengan menjalankan aplikasi Winbox. Baik, kita jalankan aplikasi Winbox-nya. Kita buka aplikasi Winbox-nya. Hello access. Kita minimize lagi. Oke, langsung nampak ya di neckboard-nya, langsung nampak router kita yang ini. Nah, ini Winbox-nya, ini OS Windows 7-nya. Jadi akan memakan resource-nya sedikit besar. Oke, ini. Oke, sekarang kita konfigurasi dulu routernya, karena kita akan membangun topologi yang ini. Oke, klik MAC address-nya pada router, login admin, password kosong. Connect. Oke, lisensi, kita masuk lisensi tadi. Import lisensi key-nya yang ini ya, Mikrotik lisensi level 6 ini. Kita copy aja URL-nya, pastikan di sini, enter. Kita pilih lisensi key-nya, yes. Oke, lisensinya sudah masuk, jadi OS Mikrotik kita akan lebih tahan atau tidak akan expired. Nah, dan dia merestart ya, router kita merestart, dan ini kita close dulu. Kita jalankan lagi aplikasi Winbox-nya, Mikrotik Winbox. Ini dia tadi, connect lagi. Oke, kita buat dulu namanya. Nama router kita ini System Identity ya, ada R1. Oke, karena nanti R-nya banyak ya, R1, R2, R3, maka supaya tidak bingung, kita buat namanya dengan R1. Lanjut, kita konfigurasi dulu IP address untuk routernya. Router1-nya ini IP 1, router2 2.1. Karena caranya IP address add 192.168.1.1/24 untuk Ether 1, apply OK. Tambah lagi 192.168.2.1/24 untuk Ether 2, apply OK. Selesai. Oke, selanjutnya kita pindah ke PC client. Kita buka PC client atau PC host 1 sama PC host 2. Oke, kita seperti biasa klik kanan di adapternya, cek adapter setting, kanan sini properties, kayak mengentrikan IP address seperti biasa, dan IP kita entrikan ya, ini 1.2 255.255.255.0 gateway 1. Oke, 192.168.1.2 dan subnet mask gitu juga gateway-nya 1.1. Oke, begitu juga langsung terkoneksi ke routernya. Divisi kedua langsung tinggal daftar setting dan lagi di 4 19.8.2.1 2.2 ya. Oke, maka kita buka CMD, tapi IP diri sendiri dulu 1.2. Oke, di PC ini sudah bisa men-ping dirinya sendiri, maka ini lagi 1.1 gateway-nya. Oke, selanjutnya 2.1 Ether 2 nya router 2.1 connect. Selanjutnya baru PCB, kita ping ke 2.2.
TO, kita cek lagi IP-nya, betul 2, berarti ada yang menghalangi, biasanya itu firewall. Matikan firewall di 2, Windows firewall, turn off, kita turn off kan aja. Oke, tapping lagi di PC 1. Oke, berhasil. Begitu juga selanjutnya di PC 1 kita matikan firewallnya biar PC 2 bisa mapping ke PC 1. Sip. Kita buka di sini cmd ping 192.168.1.2. Berhasil. Nah, silahkan Anda kerjakan untuk latihan pertama ini, dan kita lanjut ke latihan kedua dengan 2 router. Baik, kita masuk ke topologi kedua, itu dengan 2 router. Untuk itu, kita clone aja router yang pertama tadi. Double klik. Ini routernya. Atau dengan Winbox, ya, Winbox tadi bisa. Sistem, shutdown. Yes, ke router ini akan mati, ya kan? Oke. Kita clone dia, klik kanan, clone, kita buat namanya router 2. Dari ini ada MAC address-nya. Next, full clone. Tunggu sampai selesai. Oke. Baik, setelah berhasil kita clone router 2-nya, maka kita konfigurasi Ethernetnya sesuai pada topologi ini, di mana R1 itu Ether 1-nya mengarah ke PCA. Berarti R1 Ether 1 mengarah ke PCA. Ini dia. R1 Ether 1. Oke. R1 Ether 2-nya mengarah ke Ether 1 router 2. Berarti Ether 2 R1 ini R1 Ether 2 mengarah ke Ether 1 R2. Ya, ini dia. Oke, lanjut. Dan Ether 2 pada router 2 mengarah ke Ether 1 pada PCB ya. Ether 2 mengarah pada PCB. Ini dia. R2 Ether 1. Di sini Ether 1 namanya mengarah kepada PCB. Ya, ini kita ganti networknya ke R2 Ether 1. Oke. Baru kita mulai semua. Kita lihat dulu topologi dulu. Kita kan tadi menghubungkan PC A1 ke PC B2. Kita mulai dari yang kiri aja dulu. PC A1, IP-nya 1.2. Ini, A1 ini masih aktif. Ini dia. IP-nya kita lihat 1.2. Oke. Betul. Selanjutnya routernya ya, router 1. Ether 1-nya 1.1, Ether 2-nya 2.1. Oke, kita jalankan router 1-nya. Start. Oke, kita jalankan Winbox-nya. Tunggu. Oke, router dari di refresh. Oke, muncul dia nih. R1 connect IP address Ether 1-nya 1.1, kedua 2.1. Oke, pas. Selanjutnya kita konfigurasi R2-nya. Kita jalankan R2 ini. Kita buka lagi Winbox baru. Ini masih R1. Ingat ya, 8374 7D83. Oke, R2 sudah jalan. Kita refresh. Nah, ini yang tadi R1 ya sebenarnya. Ini R2. Kenapa dia sama? Karena tadi kan sama kita cloning aja. Jadi konfigurasi routernya tetap sama. Kita konekkan. Nah, ini kita sistem identifier, kita buat R2. Oke, ya. Jadi tidak akan bertukar-tukar lagi. Kita konfigurasi Ethernya. Ether 1 2.2, Ether 2 3.1. Di IP address 2.2 supply oke. Ether 2
3.1 supply. Oke. Ya, sip. Untuk IP Ether, untuk IP pada router 2. Oke. Selanjutnya untuk PC B1. Ini PC B1. Kita ganti IP-nya menjadi 3.2. Kemudian ada internet. Tiga titik dua dengan gateway 3.1 ya. Kenapa 3.1? Coba perhatikan lagi. Ini 3.2, gateway dia menuju sini yaitu melalui router ini, R2 yang ini. Enggak melalui yang lain. Ini. Switch gimana Pak? Switch ini tidak ada IP. Dia cuma sebagai pengantar. Jadi pada VirtualBox, switch ini tidak ada. Ini hanya pada kondisi real. VirtualBox langsung dia. Jadi PC pada B1 yaitu 3.2 dengan gateway-nya 3.1. Oke, kita kembali ke virtual kita lagi. Oke. Baik, semua IP sudah kita entry kan. Sekarang kita coba tes ping, apakah sudah mau ping. Baik, kita buka kembali mesin virtualnya PC A1 dan PC B1. Jadi ya. Kita buka CMD dulu pada PC A1. Kita ping IP dari sendiri, ping 192.168 1.2. Oke. Gateway 1.1, Ether 1-nya router 1, Ether 2-nya router 1, berarti 2.1. Oke. Lanjut. Kita sudah sampai ke sini koneksinya ya. 1, selanjutnya ke Ether 1 router 2 yaitu 2.2. Ether 2 router 2 3.1 connect, dan Ether 3 Ether pada PC B1 yaitu 3.2 connect. Oke, berhasil. Kita telah berhasil membangun topologi ini. Dan jika nanti Anda menambahkan PC lain seperti ini dengan hierarki yang sama, koneksinya sama, maka PCA akan bisa meng-ping ke PC selanjutnya. Untuk tugas selanjutnya, silakan dibaca deskripsi teks yang diberikan. Terima kasih.